Baik, kita kembali di obrolan pagi pemirsa dan masih berbicara tentang demam berdarah di Nusa Tenggara Timur bersama dengan Dr. Jeffrey dan tentu juga informasi bagi kita semua bagaimana juga kita bisa menangani akan DBD ini sehingga kita tidak terkena ya atau keluarga kita tidak terkena dampak dari DBD ini. Sudah banyak hal teknis yang dibicarakan. Tentu juga ini kolaborasi dari semua pihak juga sangat dibutuhkan, bahkan kita masyarakat juga, Pak Dr. Jeffrey. Ya baik, jadi Bapak Ibu sekalian, demam berdarah nyata adanya ya. Jadi ini kemudian ada komitmen yang jelas dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi, dan berharap bisa diteruskan sampai ke masyarakat, komitmen yang tadi zero death. Ya, maka kemudian apa yang perlu kita upayakan? Ya, strateginya bagaimana? Maka kata kuncinya tadi adalah kolaborasi. Ya, kolaborasi sendiri sesungguhnya adalah kalau kita harafiahkan pemahamannya adalah mari bersama-sama kita mengatasi atau bekerja untuk sebuah tujuan tertentu. Jadi mari bersama-sama, tidak melemparkan tanggung jawab ke si A, si B, si C dan sebagainya, tetapi ini adalah perhatian kita bersama. Nah, terjemahan daripada strategi tersebut, maka di dalam upaya penanggulangan DBD ini di tahun 2020 dalam konteks program NTT Fight DBD 2020, maka sudah ada juga tadi sebagaimana instruksi gubernur adalah membentuk satuan tugas. Ya, satuan tugas di level provinsi sudah ada SK satuan tugas itu per tanggal 29 Oktober 2020. Ya. Nah, diharapkan Satgas ini juga dibentuk sampai tingkat kelurahan. Ya, sampai tingkat kelurahan. Nah, kami mencoba mencermati ya. Kira-kira Satgas seperti apa yang efektif efisien untuk mengatasi persoalan DBD ya. Nah, di dalam buku petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT, kami mencoba mengklasifikasi Satgas itu atas beberapa bidang. Ya. Nah, di sini ada bidang kesehatan ya. Kemudian ada bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian bidang lingkungan hidup dan bidang penegakan disiplin. Ya, jadi strategi kita ingin fight DBD, kita ingin lawan DBD dengan menggerakkan unsur-unsur yang ada di dalam Satgas dalam kategori 4 bidang tersebut ya masing-masingnya. Nah, ini hemat kami ini sudah cukup komprehensif karena setiap bidang itu anggotanya itu terdiri dari unsur-unsur terkait. Ya, bidang kesehatan tentunya dengan jajaran kesehatan sampai dengan level terbawah, puskesmas, pustu, dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan masyarakat, itu dimotori oleh Biro BPMD, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian lingkungan hidup, itu dimotori oleh OPD, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian penegakan disiplin, itu dimotori oleh pihak kepolisian, Satpol PP, dan sebagainya. Nah, kami berharap bahwa dengan Satgas ini ya bisa bekerja secara kolaboratif untuk bersama-sama menanggulangi DBD. Ya, ini sedikit teoritis kalau saya ingin coba mengemukakan di sini. Ya, walaupun teoritis, saya pikir baik juga kita atau saya pada kesempatan ini mencoba mengelaborasikan. Ini sebuah kajian saya memang. Ya, saya menggunakan prinsip kolaborasi itu adalah 5+5. Jadi ada 5 elemen dasar dan 5 elemen kunci untuk berhasilnya sebuah kolaborasi. Ya, secara ringkas mungkin saya bisa sebutkan di sini Bapak Ibu sekalian, ya bahwa 5 elemen dasar yang wajib ada untuk sebuah kolaborasi dalam bidang apapun harus ada itu. Yang pertama itu adalah bagaimana lingkungan eksternal. Jadi situational factor. Ya, termuat di dalamnya adalah dukungan suprasistem, ya, regulasi, anggaran, ya, dan sebagainya. Jadi ini memang domainnya pemerintah dalam konteks itu. Bagaimana pemerintah di dalam setiap level itu bisa memberikan situasi
yang kondusif untuk semua bisa bergerak untuk mengatasi sebuah persoalan. Dalam hal ini konteks DBD. Ya, regulasinya ada, anggarannya ada, ya, dan seterusnya. Ya, kemudian elemen dasar kedua yang wajib ada itu adalah faktor personal. Jadi ini sudah menyangkut orang-orang di dalamnya, ya, yang terlibat di dalam sebuah misi. Ya, misi kita sekali lagi dalam hal ini adalah misi untuk memberantas DBD, menjauhkan atau menyelamatkan masyarakat dari kematian. Ya, personal faktor di sini adalah tadi bagaimana profesionalisme setiap orang stakeholder dalam misi kemanusiaan ini. Bagaimana komitmennya dia untuk dalam misi tersebut. Jadi ada 2 poin, profesionalisme dan komitmen. Ini faktor individu personal dari setiap orang. Kemudian bagaimana istilahnya kesatuan tim. Ya, karena tadi banyak OPD-nya, banyak stakeholder terkait, maka bagaimana tim ini bisa bekerja dalam satu irama, satu dirigen. Ya, kayak konser gitu, banyak suaranya tetapi dipadukan secara baik, maka akan menjadi hasil yang maksimal. Jadi iklim kerja yang kondusif, kemudian harmonisasi daripada tim. Jadi tidak boleh saling sikut, tidak boleh ego sektor dan sebagainya, tapi ini adalah tanggung jawab bersama. Hal berikut yang perlu ada juga adalah social support. Nah, ini tadi ranah masyarakat. Social support di sini bagaimana peran masyarakat? Masyarakat di sini bisa kita mulai ya, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ya, bagaimana penegakan norma sosial di masyarakat bersama-sama. Jadi ini sesuatu yang bisa kita gerakkan. Tadi Bung David mengatakan dari bawah itu harus lebih kuat, memang demikian. Sesuatu yang dari atas top down itu memang rasanya tidak langgeng. Tapi kalau dari bawah muncul itu sesuatu yang sangat kuat. Kemudian elemen dasar berikutnya adalah kerjasama dari sasaran kita. Ya, dalam hal ini adalah semua yang berpotensi tertular. Dalam hal ini masyarakat. Ya, jadi kerjasamanya, kepatuhannya. Ya. Pemerintah sudah menyuarakan terus 3M, bersihkan lingkungan. Tapi kalau masyarakatnya apatis, ya apalah dayanya? Seberapa kuat pemerintah untuk hal tersebut? Ya, jadi sekali lagi kata kuncinya adalah kooperatif dari sasaran. Jadi 5 elemen dasar ini harus digerakkan untuk mewujudkan sebuah tujuan bersama kita, yaitu tadi 0 kematian. Baik, Pak Dr. Jeff, ini tentu masih banyak yang dibicarakan, tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita, tetapi mungkin juga di kesempatan yang baik ini juga closing statement, himbauan juga mungkin dari Pak Dr. Jeff untuk kita semua, untuk pemirsa yang sementara menyaksikan, singkat saja. Baik, Bapak Ibu pemirsa yang saya banggakan, ya sekali lagi ancaman DBD nyata adanya. Ya, sudah banyak korban di antara kita. Tidak lagi kita ingin menambah korban, maka mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk mengatasi demam berdarah ini dengan cara yang sederhana. Berantas sarang nyamuk, PSN, 3M+, ya. Kemudian tadi dengan sendirinya lingkungannya terjaga, kita harus mau mengambil bahagian. Kita tidak boleh apatis dan menunggu. Demikian dari saya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Dr. Jeffrey sudah memberikan informasi untuk kita semua, dan juga tadi bergabung by phone ada Dr. Hendrik Tokan, spesialis anak, sudah memberikan informasi bagaimana cara kita juga untuk mencegah akan demam berdarah. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan pagi memasuki musim penghujan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda bersama kami, AFB TV Kupang. Saya dan Sampai jumpa.